Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Bu Eli. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tetap semangat berlatih soal OSN-SC IPA tahun 2022 yang sebentar lagi akan berlangsung tes babak penyisihan ya. Masih terus belajar ya adik-adik, meskipun lagi musim ulangan kenaikan kelas ya. Tapi kita harus bisa bagi waktu. Nah, kali ini Bu Eli akan memberi informasi tentang konsep mengerjakan soal, yaitu konsep gaya normal vs gaya berat. Jadi ini masih di hukum Newton ya adik-adik. Kita langsung menuju soalnya. Jadi kalau kita membaca soal, kita harus menganalisis kalimatnya kalimat demi kalimat, kita analisis lalu kita temukan clue-nya ya. Kita mulai ya adik-adik. Balok A masanya 100 gram diletakkan di atas balok B yang masanya 300 gram. Titik. Kita analisis ya. Jadi ada balok A masa 100 gram ini A, sementara yang B adalah 300 gram. B lebih besar dari A dan B letaknya di bawah A ya. Balok B didorong oleh gaya 5 Newton ke atas. Nah, ini ada clue-nya ya. Ini adalah clue karena gaya itu adalah besaran vektor yang punya besar dan arah. Jadi arah gaya itu ke atas. Lanjut, jika balok tidak saling bergerak, artinya di sini kecepatannya 0 meter per sekon ya. Maka besar gaya normal balok B pada balok A adalah, ingat gaya normal ini clue juga ya. N di sini adalah normal N ya. Gaya normal balok B yang dikerjakan pada balok A adalah berapa N. Nah, N-nya bukan normal tapi ini adalah satuan Newton ya. Dengan demikian adik-adik kalau satuan Newton, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Sehingga di sini kalau ada gram kita harus cepat konversi ke kilo ya. 100 gram sama dengan 0,1 kilo. 300 gram berapa adik-adik? 0,3 kilo ya. Seperti itu ya, ingat Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat ya. Jadi konversinya kita yakin sudah setara, sudah benar ya. Lanjut ya. Nah, mengerjakan soal seperti ini kita harus melukis gaya dulu ya adik-adik. Misalnya ini kita buat garis ya, ini kita anggap ini lantai ya. Di atas lantai ini adik-adik ada benda B ya. Benda B, massa B-nya tadi sudah kita ubah ke Newton, maaf, massa itu di kilo, udah kita ubah ke kilo ya. Sementara di sini ada A ya, A-nya massanya adalah 100 gram yang sudah kita ubah ke kilogram ya. Nah, si B ini ditarik ke atas dengan gaya 5 Newton, ini gaya eksternalnya adik-adik ya. Lalu gaya apa lagi yang bekerja pada A dan B? Ingat, A dan B itu punya massa. Benda yang punya massa pasti punya gaya. Jadi karena B ini ditindih oleh A, di atasnya ada A, maka di sini gabungan ya. WA sekaligus ditambah WB. Nah, A dan B itu terletak bersentuhan dengan lantai ya. Ini lantai ya. Jadi gaya yang bekerja pada dua benda yang bersentuhan itu adalah salah satunya adalah gaya normal. Gaya normal ini mengimbangi gaya berat ya. Sehingga ke sini ya. Nah, di sini ada gaya normal B terhadap A ya adik-adik ya. Nah, ini gaya yang bekerja di sini. Nah, bagaimana dengan A sendiri ya? A juga punya berat sehingga A ini mempunyai gaya berat A, sementara A juga punya gaya normal ya. Ini adalah NA ya. Jadi artinya gaya yang diberikan untuk mengimbangi gaya berat A ya. Nah, ini adalah lukisan gaya yang terjadi pada benda A dan B dengan massa sekian ya. Lalu kita catat ini lajunya adalah 0 meter per sekon. Nah, kalau tidak punya laju berarti percepatannya juga 0 meter per sekon kuadrat ya. Dengan demikian jumlah dari gaya ini yang memenuhi hukum Newton kan sigma F sama dengan M kali A ya. Karena A-nya sama dengan 0 ya, maka sigma F sama dengan 0 ya. Ini memenuhi hukum Newton ke-1 ya adik-adik ya. Nah, mari kita menghitung satu-satu apa yang bekerja pada benda A ya. Ingat di sini pada benda A dulu ya adik-adik. Benda A di sini kita gambar ulang deh, nggak apa-apa ya. Ini benda A, di bawahnya ada benda B ya. Di benda A itu ada
gaya berat A, karena A punya massa. Dan kemudian A juga mempunyai gaya normal, karena gaya normal ini adalah gaya reaksi terhadap WA ya. Jadi sigma F sama dengan 0 karena karena kenapa? Karena M kali 0 ya. 0 ini adalah A ya, A meter per sekon kuadrat begitu ya. Nah, jadi sigma F-nya misalnya gaya yang ke atas positif. Jadi di sini adalah Na, gaya yang ke bawah kita negatifkan ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi Na sama dengan WA ya. WA apa adik-adik? WA itu MA kali G ya. MA-nya tadi 0,1 kilogram. Gravitasi, percepatan gravitasinya dari 9,8 kita bulatkan ke 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga ini Na adalah 1 Newton ya. Dari sini kita mendapatkan data ya bahwa gaya normal A sama dengan gaya berat A yaitu 1 Newton. Ya, ini pada A ya, adik-adik. Kita lanjut. Bagaimana pada benda B? Nah, di benda B ini masalahnya, ini lihat ya, ke sini itu juga gayanya dipengaruhi oleh benda A yang ada di atasnya ya. Sehingga kalau kita di sini gambar lagi, misalnya ini B-nya, kemudian ini A-nya ya adik-adik ya. Maka oke, kita gambar lagi di sini ada WA ditambah WB, berat A tambah B menghasilkan gaya berat A ditambah gaya berat B sehingga gaya normalnya adalah gaya normal yang dikerjakan B terhadap A ya adik-adik ya. Nah, kemudian ingat ada gaya ke atas, gaya tarik ke atas yaitu menarik benda B sebesar 5 Newton ya. Nah, tadi yang sudah kita dapatkan di sini WA ya, kemudian ada apa? NA ya. Nah, sehingga berlaku sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F-nya kita gabungkan semua 5 Newton ditambah NA ditambah NB terhadap A ya. Kemudian ditambah min WA karena dia ke bawah, ditambah min WA ditambah min WB. Nah, ini apa adik-adik? Ini 0 ya, 0 sama dengan ya. Nah, kita masukkan 5 Newton, Na-nya tadi 1 Newton, NBA ini yang ditanya ya adik-adik. Ditambah WA-nya jadi min 1 Newton ya. WA ini WA dan sebentar ini ada NA, NBA, min WA. Nah ini oh ya, ini ada WA yang gabungan ini ya adik-adik WA ditambah B ya, jadi tambah min 1 Newton lagi. Nah, sekarang kita ke sini. WB ini adalah MB kali G. MB-nya 0,3 kilogram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi si WB-nya adalah 3 Newton ya. Jadi di sini ditambah min 3 Newton ya. Kita jumlahkan 6 Newton ditambah NB terhadap A. Ini min 2 ya, min 2. Betul, WA-nya kan 1 Newton min 2 tambah min 3 ya. Jadi ditambah min 5 Newton ya. Ingat ini 0 ya, sama dengan 0 ya. Jadi 6 dikurangi 5 berapa adik-adik ya? 1 Newton ditambah NBA ya. 0 sama dengan, nah jadi NBA sama dengan NB hanya itu adalah min 1 Newton ya adik-adik ya. Jadi ini adalah gaya yang besarnya 1 Newton yang merupakan gaya normal yang diberikan benda B terhadap A ya. Untuk mengimbangi gaya berat WA sekaligus ditambah WB ya. Nah, baik adik-adik gimana? Sudah paham konsepnya ya? Jadi konsepnya adalah kita menggabungkan sekaligus hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3 ya. Yaitu ada di sini ada apa? Gaya
Aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya kebalikan ya. Ini hukum Newton ketiga ya. Ini tulis, ini hukum Newton ketiga. Hukum ya adik-adik ya. Nah, hukum Newton kedua ya. Ini gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan massa dan percepatannya ya. Ini adalah hukum Newton kedua ya. Sementara jika percepatannya sama dengan 0 atau kecepatan benda 0, benda tidak bergerak ya. Ini M kali 0 ya, sehingga F sama dengan 0 ya. Sigma. Nah, kita tambahkan sigma karena kalau benda itu bekerja sekian gaya, pada beberapa benda bekerja sekian gaya, maka adalah jumlah gayanya ya. Ini adalah apa? Hukum Newton ke-1. Jadi gaya normal sama dengan gaya berat ya itu adalah gabungan dari konsep hukum Newton 1, 2, dan 3 ya adik-adik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kiranya bisa dipahami, terus semangat berlatih, jika belum jelas diputar-putar ulang lagi ya, sampai memahami konsepnya ya, melukis gayanya, arahnya kemana, terus konsep apa yang dipakai ya. Ya baik ya adik-adik, selamat berjuang dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton video ini.